with a chance of clinical depression. Henny in the Yeti, I'ma drink it like water. Phantom around my ass, I don't want no attention. Bitches getting petty cause they man's hot and bothered. Leave me the fuck alone, little stupid asshole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Naparesomi dengan ujung NIM 006, kelas B Kampus Indralaya, kelompok 7 Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang propagasi sinyal dalam saluran transmisi. Baik, propagasi adalah suatu peristiwa perambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima. Terdapat 3 jenis propagasi, yaitu yang pertama skywave. Skywave merupakan perambatan sinyal melalui transmitter ke lapisan ionosfer, kemudian dipantulkan kembali ke tanah dan berlanjut hingga sampai ke receiver antena. Yang kedua, ground wave. Ground wave merupakan perambatan sinyal yang menyesuaikan bentuk bumi dengan jangkauan frekuensi kurang dari 2 MHz. Yang terakhir yaitu line of sight. Line of sight merupakan perambatan sinyal secara langsung dari transmitter ke receiver antena. Transmisi adalah proses pengiriman berupa sinyal, data, energi, ataupun gelombang dari pengirim menuju penerima. Media transmisi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama guided. Guided artinya media yang menggunakan kabel. Contohnya kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Yang kedua yaitu unguided. Unguided adalah media yang tidak menggunakan kabel. Contohnya antena, gelombang mikro, satelit, dan lain-lain. Kabel koaksial terbuat dari tembaga yang berguna untuk mentransmisikan sinyal dan terdiri dari 4 bagian, yaitu inner konduktor, isolator, outer konduktor, dan plastic cover. Fiber optik terbuat dari serat-serat kaca yang berguna untuk mentransmisikan data, yang terdiri dari core, cladding, coating, dan outer jacket. Sumber cahaya terdiri dari 2, yaitu LED dan laser. Perbedaan keduanya yaitu kalau LED jangkauannya tak terlalu jauh dan cahaya tersebar. Sedangkan laser jangkauannya dapat lebih jauh dari LED, tetapi cahayanya banyak satu arah. Untuk perambatannya ada 2, yaitu single mode dan multi mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidi Indra Purnomo dengan ujian 002 Teknik Elektro kelas B Indralaya, kelompok 7 Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan gangguan-gangguan dalam saluran transmisi. Yang pertama itu ada noise. Noise itu adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal terima dan diinginkan, akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Lalu ada lagi yaitu interferensi. Interferensi adalah sinyal pengganggu yang tidak diinginkan di mana frekuensinya berdekatan atau sama dengan sinyal yang diinginkan serta berdaya besar. Dalam dunia telekomunikasi dan IT yang berbasis satelit, ada hal yang tidak mungkin dihindari yaitu gangguan atau interferensi, namun dengan batasan toleransi tertentu masih dapat diterima. Yaitu yang ketiga ada redaman. Redaman adalah turunnya level sinyal yang diterima akibat karakteristik media, merupakan salah satu jenis noise yang terjadinya dapat diprediksi. Redaman adalah hambatan pada media telekomunikasi yang menyebabkan sinyal akan semakin lemah untuk jarak yang jauh. Lalu ada fading. Fading adalah penyimpangan atenuasi yang mengalami sinyal carrier termodulasi telekomunikasi terhadap media propagasi tertentu. Fading merupakan gangguan komunikasi yang gejalanya dapat dirasakan oleh penerima akibat adanya fluktuasi atau ketidaktetapan terhadap level sinyal yang diterima oleh server. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada gangguan-gangguan sistem transmisi. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan simulasi materi P2, yaitu propagasi sinyal dalam saluran transmisi. Pada praktikum kali ini kami menggunakan software yang bernama Transmission Line. Nah, pertama-tama pada menu execution ini kita centang menunya run dan switch. Pada menu panel dicentang submenunya yaitu line, voltage, current, incident, dan reflected guna untuk menampilkan rangkaian dan bentuk gelombang yang akan ditampilkan. Pada submenu view itu dicentang source, load, line, voltage, dan current. Nah, pada
di sini kita atur pada praktikum kali ini kami pada praktikum kali ini kami mencari gelombang dengan R source-nya itu tuh 25 ohm dan R load-nya itu tuh 25 ohm juga. Dan untuk frekuensinya itu 300 Hz. 300 mHz. Nah, di sini terdapat bentuk gelombang yang yaitu bentuk gelombang sinusoidal. Nah, terdapat 3 gelombang pada data yang hasil percobaan kami, yaitu voltage, current, dan reflection. Voltage merupakan gelombang berdasarkan tegangan, sedangkan current itu merupakan gelombang berdasarkan arus dan reflection itu gelombang berdasarkan sinyal yang datang menuju penerima telah mengalami pantulan terhadap satu objek. Jadi kami di sini nih jadi pada praktikum P2 ini kami melakukan 3 percobaan sama seperti percobaan 1 yang sama seperti percobaan ke-1, cuman beda air load pada masing-masing percobaan. Kalau percobaan pertama itu air load-nya 25, percobaan kedua itu air load-nya 50, dan percobaan ketiga itu tuh air load-nya 75 ohm. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isran Abrizal dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum 6 yang berjudul Pengenalan Basis Data dan SQL. Pada praktikum ini memiliki tujuan menjelaskan pengertian dari basis data, memahami SQL, komponen penyusun dan penggunaannya, mampu melakukan operasi-operasi pemanggilan yang spesifik, mampu menguraikan dan mentranslasikan pernyataan-pernyataan SQL. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, dan juga batasan-batasan pada data yang kemudian disimpan. Proses untuk memasukkan dan juga mengambil data dari media penyimpanan data memerlukan perangkat lunak atau software yang disebut dengan DBMS atau Database Management System. Dalam hal ini juga terdapat beberapa tipe data yang digunakan, seperti tipe data karakter, tipe data string, tipe data integer, tipe data floating point number, tipe data boolean, dan tipe data array. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aji Sultani dengan NIM 0304 1181 924 008. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang SQL, yaitu Structured Query Language, yang dimana pengertian dasar SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk merequest informasi dari basis data, yang dimana bahasa ini sudah disediakan oleh DBMS, yaitu Database Management System. Konstruksi SQL terbentuk atas kombinasi relational algebra dan relational calculus. SQL terdiri dari beberapa komponen, antara lain yaitu DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, DCL, Data Control Language, dan TCL, Transaction Control Language. Pada SQL terdapat komponen perintah, yaitu di mana beberapa komponen perintah yang menjadi dasar penggunaan operasi retrieve SQL adalah bisa dilihat pada layar, yaitu di mana SQL command di bawahnya terdapat DDL, DML, DCL, dan TCL. Pada DDL terdapat create, alter, transcode, drop, dash, describe,
dan rename. Pada DML terdapat insert, update, delete, select. Dan pada DCL terdapat grant dan revoke. Dan pada TCL terdapat save point, rollback, dan commit. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi SQL ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.